Oke, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi pada pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Apa kabarnya kalian? Paham kalian semua dalam keadaan sehat. Kita masih dalam pembelajaran jarak jauh akibat dari pandemi COVID-19. Jadi Bapak harap agar anak-anak semua saling menjaga kesehatan. Tidak perlu keluar rumah jika tidak ada hal-hal yang sangat mendesak atau penting sekali. Kalaupun harus keluar rumah, maka gunakan masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak, dan selalu mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Nah, kita harus turut serta mencegah penyebaran virus COVID-19 agar kita dan keluarga kita sehat, terjaga dari terhindar dari berbagai penyakit. Jadi ya sehat dari Bapak untuk kalian semua. Nah, hari ini kita akan belajar materi mengenai chapter 3. Judulnya What Time Is It? Artinya pukul berapa sekarang? Ya. Sebelum kita masuk ke materinya, seperti biasa, Bapak akan memberikan kompetensi dasar yang harus dicapai. Ada dua, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, semua materi yang ada di video ini Bapak harap kalian catat ke dalam buku catatannya agar kalian memiliki catatan sehingga lebih mudah untuk dibaca hari-hari dalam hal memahami materi ini. Nah, materinya yaitu teks interaksi transaksional terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal dan tahun. Nah, ada disebutkan waktu dalam bentuk angka. Ya. Lalu fungsi sosialnya menyebutkan, menanyakan waktu dari keadaan atau peristiwa atau kegiatan. Dan dalam hal menyebutkan dalam bentuk angka, kita akan membahas dulu mengenai numbering, ya, atau penyebutan angka dalam bahasa Inggris. Penyebutan angka dalam bahasa Inggris ada dua cara. Ya, ada dua, yaitu yang pertama cardinal number. Cardinal number itu adalah bilangan pokok. Ya, perhatikan tabelnya. Jika angkanya ke 1, maka dia diucapkan dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai 11, 12. Nah, ketika kita menyebutkan angka 13 sampai 19, harus diakhiri dengan kata teen. 13, 14, 15, dan seterusnya. Karena teen ini berarti belas. Ketika kita masuk ke angka 20, maka ingat akhirannya harus berakhiran T. T itu artinya 10. Jadi 20. Ya. 21, 21. 22, 22. Dan seterusnya. Lalu 30, 30. Jadi berbeda 30 dengan 13. Jadi 13, 13. 30, 30. Begitu juga seterusnya. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ya. Itulah cardinal number. Jadi supaya dihafalkan. Lalu yang kedua, ordinal number. Ordinal number ini adalah angka berurutan. Nah, dalam hal penulisan juga berbeda. Contoh ada angka 1 dan diakhiri dengan ST atau ST. Jadi dua huruf terakhir ini merupakan dua huruf dalam tulisannya. Jadi ini dibaca verse. Jadi pertama. Jadi berbeda pertama dengan 1. Kalau 1 itu cardinal number, dibaca dengan 1. Tapi kalau verse pertama artinya itu ordinal number. Ya. Lalu angka 2 dengan huruf ND, second. 3 dengan RD, third. 4 dengan CH, fourth. Dan seterusnya, fifth. Jadi angka 4 sampai seterusnya sudah berakhiran CH atau CH. Ya. Lalu jika
angkanya puluhan seperti ini. Nah, 21 bukan 20th first tapi 21st. Jadi yang ordinal number itu hanya satuannya. Untuk puluhannya dibaca dengan cardinal number, ya 20 biasa. Jadi ke 21, ya jadi artinya ke 21, 21st, 22nd, 23rd dan seterusnya. Itulah pengucapan dalam ordinal number. Jadi supaya kalian hafal. Oke, next. There are two common ways of spelling time. Ada dua cara yang biasa untuk menyampaikan waktu. Cara yang pertama informal. Cara informal, ya, cara yang sehari-hari kita ucapkan. Ya, caranya ini gampang. Ya, say the hours first and the minute. Ucapkan dulu jamnya, lalu menitnya. Contoh. Nah, ini untuk jam 3 pas. Jadi kalau untuk pas nanti ada istilahnya o'clock. O'clock itu artinya pas. Nah, ini dia. Jam 3.15. Jadi dibaca it is, harus dimulai dengan kata it is. It is 3. Ya, ini jamnya. Lalu 15 menitnya. Jadi it is 3:15. Sekarang jam 3.15 sepertinya. Lalu it is 5:25. It is 5:25. It is 10:45. Ya, sekarang pukul 10:45. Nah, cara yang kedua, ini cara yang formal, cara yang resmi. Ya, cara yang lebih resmi. Kita memakai ini untuk situasi-situasi yang resmi. Contoh misalnya berbicara dengan guru atau orang yang lebih tua atau dalam urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, cara yang kedua ini berbeda. Dia memakai ada istilah past dan to. Apa itu past? Past artinya lewat. Jadi ada pakai istilah lewat kurang. To artinya kurang. Nah, past atau lewat ini dipakai ketika menitnya dimulai dari menit pertama sampai menit 30. Ya. Jadi kalau sampai menit ke-30 kita masih bilang lewat. Jadi lewat 20 menit, lewat 30 menit, lewat 29 menit, lewat 5 menit gitu ya. Nah, to atau kurang dipakai ketika menitnya sudah menit ke-31 sampai ke menit 59. Jadi ketika dia menit ke-31 dalam 1 jam ada 60 menit. Nah, kalau menitnya sudah sampai ke 31, kira-kira kurang berapa lagi supaya sampai ke 60? Kurang 29. Jadi kita sebutkan jika menitnya ke 31, kita membacanya kurang 29. Jika menitnya sampai ke menit 55, kita akan membacanya kurang 5. Oke? Nah, ketika kita akan menuliskan atau mengucapkan waktu secara tepat, kita pakai preposition. We use the preposition at. When we write or tell the precise time, we use the preposition at. Example, contoh. We are going to arrive at 10 o'clock. Ini waktunya, 10 o'clock, jam 10 pas. Jadi kalimatnya, kita atau kami akan berangkat pada jam 10 pas. Ya, at. Ini waktunya kan, waktu yang lebih tepat. Kedua, I am going to meet the client at lunch time. Ya, saya akan bertemu dengan klien pada waktu makan siang. Jadi lunch time, makan siang ini juga merupakan waktu. Ya, jadi bukan hanya pukul berapa saja, ya, atau jam berapa, tapi waktu makan siang, waktu makan malam, dan seterusnya itu juga menyatakan waktu. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar jam. Ya, ada angka per 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 12. Angka-angka ini menunjukkan jamnya.
ya, menunjukkan jamnya. Oke. Nah, perhatikan. Ketika jarum panjang menyentuh angka 1, biasanya ini kita katakan lewat 5. Ya, jadi dia berjalan. Kalau untuk menit, dia menit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, 10. Ya, jadi ketika jarum panjang ke angka 2, kita menyebutnya 10 menit lewat. Oke. Nah, tadi Bapak katakan di cara yang kedua ini memakai istilah lewat dan kurang. Jadi jika jarum panjang menunjuk ke angka 1, maka kita sebut lewat 5 menit. Lewat 10 minutes pass, lewat 10 menit. 15 minutes pass, lewat 15 menit. Atau a quarter pass. Jadi a quarter dengan 15 minutes itu sama. Ya, a quarter dengan 15 minutes itu sama. Bedanya, jika a quarter pass itu lewat 15 menit. Jika a quarter to atau 15 minutes to itu artinya kurang 15 menit atau kurang seperempat. Ini lewat seperempat kira-kira gitu. Ya. Lalu 20 minutes pass. 25 minutes pass. Ya, jadi lewat 20 menit, lewat 25 menit, 30 minutes pass. Lewat 30 menit atau a half pass. Jadi istilah a half itu sama artinya dengan 30 menit. Ya, 30 minutes pass sama dengan a half pass. Kira-kira setengah. Jadi kalau misalnya jam 1 lewat 30 menit, kita umumnya menyatakan jam setengah 2. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, ini dia. Jika menitnya berangkat dari menit pertama sampai ke menit 30, itu disebut dengan pas atau lewat. Nah, ketika menitnya berangkat dari menit ke-31 menuju ke menit ke-59, itu disebut kurang. Jadi dengan kata lain begini, lewat 5 menit, lewat 10, lewat 15 menit, lewat 20 menit, lewat 20 menit, 5 menit, lewat 30 menit, kurang 25 menit, kurang 20 menit, kurang 15 menit, kurang 10 menit, kurang 5 menit. Nah, kira-kira seperti itu cara pengucapannya. Oke. Ini contoh dialog, ya, pertanyaan dan jawaban dengan memakai cara yang pertama. Ya, dengan memakai cara yang pertama. Pertanyaannya, what time is it? Nah, inilah pertanyaan yang dipakai untuk menanyakan waktu. What time is it? Boleh juga what time is it now? Ya, jam berapa sekarang atau pukul berapa sekarang? Nah, answernya dimulai dengan kata it is. It is. Ya, sekarang 3:15. Pukul 3:15. Ah, ini dia. Ya, sekarang pukul 3:15. Oke, ini cara yang pertama. Ini cara yang kedua. Pertanyaannya sama, what time is it? Pukul berapakah sekarang? Dijawab dengan it is 15 past 3. Ya, sekarang pukul 3 lewat 15 menit. Penulisannya dalam bahasa Inggris memang harus menitnya duluan, lalu jamnya. Tapi pengucapannya dalam bahasa Indonesia tetap jamnya duluan, lalu menitnya. Jadi sekarang pukul 3 lewat 15 menit. Ya, boleh nggak ditambah ini 15 minutes? Boleh. Ya, it is 15 minutes past 3. Ya, sama saja. Lalu kita pakai istilah a quarter tadi. Ya kan? Bapak terangkan tadi, kalau untuk 15 menit itu memakai istilah a quarter. Bedanya hanya past dan to-nya. Jika kita pakai it is a quarter past 3. It is a quarter past 3. Jawabannya sama. Sekarang pukul 3 lewat 15 menit. Atau pukul 3 lewat seperempat. Nah, kira-kira seperti itu yang biasa kita pakai. Lalu yang berikut. Pukul berapakah sekarang? What time is it? It is a quarter to 4.
Jadi dia pakai a quarter to. Udah bukan past lagi, to, karena kurang. Ya. Sekarang, ini kalau kita lihat angkanya sebenarnya jam 3 lewat 45. Tapi karena menitnya sudah melewati menit ke-31, jadi ini kita sebutkan dengan kurang. Jadi ini dalam hal menyebutkannya bukan lagi jam 3 atau pukul 3 lewat 45, tetapi pukul 4 kurang 15 menit. Jadi it is a quarter to 4. Nah, sekarang jam 4 kurang 15 menit. Gitu dia. Ya. Oke. Lalu yang berikut, what time is it? Pukul berapakah sekarang? It is a half past 3. Nah, jadi tadi pakai istilah a half dengan 30, ya. It is a half past 3. Ya. Sekarang pukul 3 lewat 30 menit. Jadi a half sama halnya dengan 30 menit. Jadi sama artinya a half dengan 30 menit. Jadi pada umumnya kita menyatakan ini dengan jam setengah 4. Nah, ada istilah setengah tadi. Itu dia ya. Tetapi lebih formalnya kita tetap menyatakan sekarang pukul 3 lewat 30 menit. Oke. Nah, harap kalian mengerti. Lalu menyatakan pas dipakai istilah o'clock. Untuk menyatakan pas dipakai istilah o'clock. Jadi what time is it? Pukul berapakah sekarang? Jadi di sini it is 4 o'clock. Sekarang pukul 4 pas. Di pas itu pakai o'clock. Nah, exercise latihan. What time is it? Kita tanya. Ini ada beberapa latihannya. Ya. Ini nomor 1, perhatikan it is. Jadi Bapak tuliskan ini it is karena memang semua nanti harus dimulai dengan kata it is. Ya. Nah, lalu petunjuknya menjawab soal ini pakai cara yang mana? Nah, cara yang pertama kan sangat gampang. Tapi itu pun. Jadi Bapak minta kerjakanlah soal berikut ini dengan memakai kedua caranya. Jadi pakai cara yang pertama juga cara yang kedua. Berarti setiap nomor memiliki 2 jawaban. Ya. Contoh nomor 1, it is 9:10. Jam 9:10. Ya. Cara yang pertama, cara yang kedua, it is 10 past 9 atau it is 10 minutes past 9. Sekarang jam 9 lewat 10 menit. Nah, kerjakanlah ini di buku latihan. Ya, lalu untuk pengumpulan tugasnya akan Bapak kirimkan linknya melalui WA. Oke, jadi itu dulu materinya untuk kali ini. Ya, I think that's all for today. Okay, good morning.